Yang terhormat Pak Rektor Universitas Trisakti, auditorium yang indah. Yang terhormat Pak Faisal, senior saya, Pak Agung, serta narasumber, Profesor, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai saja karena waktunya singkat, Bu Rina, yang 15 menit. Beruntung terakhir biasanya boleh lebih sedikit. Saya ingin mulai mengikuti protokol. Protokol tadi menjadikan tentang indeks yang belum lulus, Prof. Itu ada hubungannya dengan transisi energi, namun saya ingin memperlihatkan world competitiveness kita. Silakan slide berikutnya. Nah, jadi di tahun 2022 ini posisi kita ada di urutan 44, naik dari 86 8 tahun yang lalu. Jadi lumayan berprogram, mudah-mudahan bukan D tapi sudah C gitu. Nah, capaian ini salah satunya karena adanya akses yang lebih baik ke pendidikan. Jadi di sini kita lihat bahwa pendidikan termasuk perguruan tinggi memiliki peran sentral di dalam meningkatkan daya saing kita. Mudah-mudahan termasuk daya saing dalam hal SDM. Nah, topik hari ini adalah peran perguruan tinggi di dalam peningkatan SDM untuk transisi energi. Tentunya SDM di sini adalah SDM unggul yang ingin kita capai. Berbicara tentang peningkatan SDM, tentu kita perlu mengetahui lebih dahulu siapa yang menjadi objek bagi suatu perguruan tinggi yang kemudian suatu hari disiapkan sebagai SDM yang unggul. Next slide. Salah satu yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita adalah slide berikutnya, adalah pendekatan dari generasi. Jadi mahasiswa yang ada di perguruan kita pada saat ini adalah generasi yang mana? Kalau saya jelas generasi X, ayahnya generasi sekarang, kira-kira seperti itu. Kemudian ada generasi Y yang baru saja selesai dari perguruan tinggi yang kita kenal dengan milenial. Barangkali sekarang mereka ada di program studi S2 begitu. Namun mahasiswa yang kita hadapi sebagai dosen saat ini adalah generasi Z. Mereka ada di mulai SMP sampai dengan hampir lulus, kira-kira begitu, karena mereka lahir di tahun 96 sampai dengan 2009. Salah satu ciri adalah historical social markernya global pandemic. Kemudian baru-baru ini kita juga membaca bahwa mereka ini termasuk pandemic learning loss in high school. Saya tadi baru berbicara dengan Pak Abu mengenai keluarga sedikit. Salah satu anak saya, putri saya, ini sekarang sedang di bangku kuliah, 2 tahun sekolah SMA di rumah, tidak kemana-mana. Inilah kondisinya seperti itu. Jadi mengalami interaksi sesama siswa yang kurang pada saat sekolah di SMA. Barangkali mahasiswa yang sekarang ada di tahun pertama juga mengalami hal yang sama. Kemudian generasi Z atau Gen Z atau yang sering juga disebut sebagai IZ atau post millennial, ini adalah generasi pertama yang tidak bisa lepas dari internet. Adapun ciri-cirinya, saya tidak elaborasi semua yang di sebelah kanan, yaitu kecenderungan self drivernya tinggi sampai dengan sikap yang pragmatis terhadap berbagai isu termasuk climate change. Jadi saya kira ini satu hal yang baik. Next slide. Ini adalah situasi yang dihadapi oleh Gen Z. Jadi kita ketahui bersama, misalnya generasi sekarang putra putri Bapak Ibu dosen yang seusia sama saya dan dari generasi yang sama, generasi Z cenderung memesan makanan kapan saja dan dari mana saja, termasuk ketika sedang kuliah.
Begitu selesai mata kuliah tertentu, keluar ruangan, makanannya sudah datang, seperti itu. Kemudian juga kita alami sebetulnya handphone, gadget itu multifungsi, untuk sebagai remote control AC, kemudian remote televisi juga demikian. Sekarang dunia properti berkembang, smart home untuk membuka pintu rumah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, generasi ini termasuk terutama yang berusia muda, smartphone di only komputer. Jadi kalau saya bandingkan kembali dengan generasi saya, desktop itu masih ada di meja kerja saya. Tapi generasi ini tidak. Smartphone itu hanya satu-satunya. Jadi apapun ada di telapak tangan generasi ini. Dan yang terakhir, tidak semua saya ulas, ini adalah tentang electric vehicle. Jadi ini ada kaitannya tentunya dengan topik kita hari ini, dan ke depan kita berharap AV, autonomous vehicle, bisa segera kita nikmati bersama, termasuk generasi tua kita ini. Next slide. Nah, itulah tadi generasi yang akan kita didik ke depan oleh perguruan tinggi sehingga bisa menjadi SDM yang unggul. Lalu SDM yang unggul itu seperti apa? Kalau kita mengacu ke apa yang pernah disampaikan oleh Presiden kita, Pak Jokowi, SDM yang diinginkan adalah SDM unggul berhati manusia, berhati Indonesia. Maaf. SDM lulusan pendidikan tinggi harus kompetitif di tingkat regional dan global. Ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama, masalah karakter. Pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan ada kata entrepreneurship di sana. Kemudian dari sisi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan harus menguasai skill tertentu yang dinamakan emerging skill. Kemudian mengisi emerging job dan juga membangun emerging business. Jadi sesuatu yang muncul, sesuatu yang baru. Ini yang diharapkan. Memang ada sedikit catatan, bukan hanya di pendidikan tinggi, tapi SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM yang sehat dan kuat dari sejak mulai lahir. Ini yang diinginkan oleh pimpinan negara dan juga diinginkan oleh kita semua. Lalu dari kacamata perguruan tinggi seperti apa? Next slide. Kita lihat, inilah SDM unggul untuk masa saat ini yang perlu disiapkan oleh suatu perguruan tinggi. Kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 10, memang nampaknya bukan sesuatu yang baru. Di antaranya adalah problem solving, diagnostic, information gathering, ada social media literasi yang diperlukan, kemudian kreatif, resilience, ya, willingness to learn yang tinggi, sampai ke masalah kredibilitas personal. Next slide. Kita bandingkan apa yang diinginkan oleh dunia usaha. Ini kata CEO di berbagai dunia dan juga CEO yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari Apple, founder Apple, ya, katakanlah bosnya Apple begitu, ya. Ada risk taking, ada fokus, ada creativity, ada creativity. Kita bandingkan dengan slide sebelumnya kurang lebih sama. Kemudian di sebelah kanan, Facebook, founder dari Facebook. Flexibility, adaptability, creativity, innovation, diversity, more or less the same. Kemudian Jack Ma, work hard, play hard, value your customer, patient for your work. Begitu juga Mas Menteri kita, founder dari Gojek, mengatakan inisiatif, self direction, flexibility, adaptability, creativity, innovation. Jadi sebetulnya kita sudah pada track yang betul. Apa yang kita siapkan di perguruan tinggi sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para CEO di dunia. Nah, satu lagi apa yang dikatakan oleh tokoh yang selalu muncul di media pada saat ini. Next slide. Elon Musk dengan Tesla. Jadi menurut beliau, perusahaan-perusahaan kecil apabila ingin bisa bertahan menghadapi perusahaan-perusahaan besar, maka harus work faster, smarter, and harder.
Karena itu organisasi yang dibutuhkan adalah yang memiliki exceptional ability. SDM-nya juga harus demikian, harus memiliki seperti itu. Itulah Bapak Ibu gambaran yang kita hadapi pada saat ini. Lalu next slide. Apa yang dia siapkan oleh kampus? Mohon izin saya memberikan contoh kampus tempat saya mengaji, Presiden University. Ini adalah the case of Presiden University di dalam mempersiapkan diri untuk menghasilkan SDM unggul yang siap menghadapi dunia pada saat ini. Jadi berkaitan dengan karakter, kami menyediakan student housing. Semua mahasiswa wajib masuk di karantina di dalam student housing. Jadi satu angkatan tercampur di sana. Tujuannya apa? Karena yang di tengah itu mahasiswa kami berasal dari berbagai negara, dan kalau di Google jumlah mahasiswa asing aktif terbanyak perguruan tinggi di Indonesia adalah Presiden University. Ada catatannya yang aktif full time student, tapi kalau di luar itu tentunya yang berbeda. Jadi adanya multicultural students yang tentunya harus English speaking. Mereka masuk di dalam dormitory, kumpul bersama-sama, berinteraksi bersama-sama. Diharapkan tujuan pembentukan karakter yang kita inginkan bisa terbentuk dari sana. Kemudian mengacu kedua slide sebelumnya, kami kemudian mendesain apa yang kami namakan 7 flagship subject of Presiden University. Isinya apa itu? Yang pertama kami namakan IST, Integrative Survival Experience. Ini yang paling penting. Jadi pada masa krisis keuangan, pada masa pandemi dengan berbagai krisis, maka bukan hanya pengusaha yang sudah berjalan, siapapun harus mampu survive, harus mampu hidup dengan nyaman. Nah, ini kami berikan. Kemudian yang berikutnya adalah career progression. Hanya 3. 1, studi lanjut. Yang kedua, menjadi profesional. Yang ketiga, menjadi entrepreneur. Itu yang menjadi fokus kami. Kemudian sejak mahasiswa di semester pertama sudah disurvei, sudah ditanya akan kemana. Kemudian mereka disiapkan untuk fokus ke jalur masing-masing. Dan yang lainnya tentunya hal-hal yang berkaitan dengan soft skill juga, ada emotional intelligence, yang kemudian kami juga lengkapi dengan kemampuan mengambil keputusan secara kuantitatif. Jadi ada statistik, problem solving and decision making, kemudian communication skill, digital literasi, psikologi, design thinking, coding, big data, dan lain-lain. Jadi ini muncul dengan mempelajari apa yang diinginkan oleh para CEO tadi. Jadi kami menyiapkan 3 hal ini dalam rangka menyongsong atau mempersiapkan SDM unggul. Next slide. Lalu bagaimana dengan pendekatan learningnya? Kami mengadopsi satu pendekatan yang cenderung klasik, 3P, yaitu personalization, participation, dan productivity. Saya tidak akan masuk lebih dalam karena ini ada literaturnya. Next slide, 3 kali boleh dilewat. Personalisasi, partisipasi, dan productivity. Oke, silakan lewat. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu praktek. Kemudian bekerja sama dengan Jawa BK, tadi Pak Agung mengatakan kami ini sebubuan. Jadi Pak Agung di Jawa BK, saya di Presiden University, kami kemudian mendirikan apa yang dinamakan Fab Lab. Jadi Fab Lab ini muncul kerjasama antara sekali lagi Jawa BK dan Presiden University. Barangkali ini adalah Fab Lab yang jumlahnya hanya bisa dihitung jari yang ada di perguruan tinggi. Kalau kita Google, nampaknya sampai hari ini baru ada di beberapa perguruan tinggi saja. Strategic partnernya tentunya dengan berbagai stakeholder yang berkepentingan dan memiliki peran penting di Indonesia, yaitu dengan BRIN, Kementerian Perindustrian, PD, dengan MHI, Mitsubishi Heavy Industry, dengan Sempot, dan lain-lain. Next slide. Nah, ini adalah isi dalamnya.
Jadi sedikit menyampaikan, bukan berpromosi. Di dalamnya ada Industry 4.0 Showcase, kemudian ada Fabrication Area, ada Community Lounge, ada Walking Space, kemudian ada stage, ada training roomnya, ada multimedia room, pantry dan sebagainya yang ada di dalam wilayah kampus yang kami siapkan untuk para mahasiswa. Tentu bukan hanya mahasiswa kami, tapi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia welcome, dan juga berbagai pihak termasuk UMKM untuk dapat memanfaatkan Fab Lab ini dalam rangka menuju SDM unggul. Next slide. Ini adalah contoh salah satu kegiatannya, hackathon. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini, yang pada dasarnya adalah mempersiapkan startup yang mumpuni, yang kemudian bisa bersaing di kancah global nantinya. Next slide. Nah, perannya sekali lagi adalah menggunakan teknologi terkini, karena kami menyediakan teknologi yang terkini di dalamnya dalam rangka implementasi net zero emission, ya, yang ada hubungannya dengan apa yang kita bahas pada saat ini. Dan partner adalah diantaranya Sempok misalnya. Jadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang solar panel. Begitu juga untuk para mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik, ini kami dorong untuk menghasilkan kreasi inovasi yang ramah lingkungan. Di antaranya adalah mulai dengan mahasiswa tingkat 1 elektronik go-kart. Kita berharap nanti semakin tahun karya yang dihasilkan bisa semakin canggih gitu. Next slide. Dan ini yang bagian terakhir. Belum lama ini kami dikunjungi oleh Pak Gubernur, mengunjungi Fab Lab, dan beliau memberikan arahan. Pak Gubernur saya ini sama dengan Pak Gubernur Pak Satori, ya. Jadi kalau Pak Gubernur Bapak Ibu lain DKI, dia adalah Gubernur Jawa Barat, dia memberikan arahan dan juga berharap UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah case yang memang spesifik. Jadi di bagian terakhir tentu saya berharap melalui sharing ini kemudian dapat disintesakan, disinergikan, sehingga kita mendapatkan satu pola dasar pengembangan SDM unggul dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.